Nah, oke. Nah, ini udah ada dua orang dari Doraemon Squad. Saya mau kenalan dulu ini dengan Ko Kevi ya panggilannya ya. Halo, Mas Angga tuh Kif. Kif, oke. Ya, Ko Kif susah sama namanya ya. Inat ya panggilannya bener ya. Ya, Natalia. Oke, siap. Nah, jadi boleh nggak sih kita kenalan dulu nih. Jadi mungkin saya mau tanya-tanya dikit dari Ko Kif dulu. Eh, Kenapa bisa gabung di sini? Kenapa bisa sampai hari ini nih, detik ini nih, sekarang lagi ada di depan komputer, lagi nge-zoom tentang EFC ini kenapa gitu? Eh, karena yang ya karena nak, Boleh, karena yaudah nak. di Ya, gitu. ini aja nanti habis dari Kokif pasti ke Cina Tali Oke. juga. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kif. Pekerjaannya sampai sekarang masih jadi fotografer. Eh, saya join AFC baru sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah menolak selama 7 bulan. Ini yang ditolak ya si Natalia ini. Jadi selama 7 bulan itu aku tolakin AFC dan tolakin Sinat gitu. Sampai akhirnya kemarin kena PPKM bulan Juli, PPKM darurat yang kita nggak bisa kerja apa-apa, khususnya fotografer itu mati langkah lah gitu. Sampai akhirnya ngelihat peluang ini lagi pas promo Ruby waktu itu. Akhirnya tertarik, nggak pakai dijelasin LOP, apa itu, apa segala macam, pokoknya langsung join aja gitu, gara-gara Sinat ini. Oke, berarti base-nya karena terdampak PPKM juga ya, kok ya? Ya, iya, iya. Iya, karena PPKM darurat, kemudian nggak ada income, nggak bisa pemasukan dalam 1 bulan itu, ya udah terus akhirnya aku putuskan untuk berani join di usaha ini, di bisnis ini. Yes, jadi ya gitu teman-teman. Emang kalau yang kemarin itu, apalagi yang pertama kaget sih biasanya kalau yang pertama. Mungkin kalau yang kedua udah rada biasa sih orang ya. Maya bukannya biasa karena ya udah biasa nganggur, bukan begitu maksudnya, karena COVID-nya udah gelombang yang kedua. Kalau yang kemarin ini kan jadi orang udah biasa, tapi kalau yang kena yang pertama itu yang bahaya sih, makanya karena harus gerak cepat. Untung Kokif ini gerak cepat ya. Mungkin kita sekarang tanya, sebenarnya bukan Kokif yang gerak cepat, mungkin yang ngajak yang gerak cepat kan sebenarnya. Nah, ini kita harus tanya yang ngajaknya nih. Nah, itu kita ngajak, mungkin boleh dari Cina Tali. Ceritanya gini, dari kenapa bisa gabung juga di EFC, dan boleh nanti kalau mau tambahan cerita kenapa sih kok getol banget nih ngajakin Kokif untuk gabung di EFC nih gitu kan. Ya, jadi selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, thank you banget teman-teman udah ngeluangin waktu untuk dengerin Zoom malam ini. Dan thank you juga sama pihak AFC udah kasih kesempatan sama kita berdua untuk dialog. Kenalin, nama aku Natalia, umur aku 32 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga dan dulunya aku kerja di dunia desain sama fotografi. Terus aku juga punya bisnis kecil di bidang import baby and kids clothing. Jadi sampai sekarang aku tetap kerjain bisnis itu. Cuma jelas sudah pasti ya omsetnya tuh jelas menurun sejak corona pandemik ini, karena seperti yang kita tahu beberapa negara kan mempunyai peraturan lockdown, dan lockdownnya itu nggak tahu sampai kapan gitu loh. Dia nggak open border sewaktu-waktu. Jadi kerjaan aku otomatis ikut terdampak, nggak bisa as normal as before gitu. Terus gimana aku kenal si IFC ini, bisnis ini. Benernya aku waktu awal 2020 itu aku udah ditawarin sama beberapa teman-teman aku. Cuma waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin karena aku dulunya skeptis banget. Jadi bener-bener aku ini kebanyakan diceritain kanan kiri kalau banyak-banyak temen yang gagal di network marketing lainnya gitu. Jadi aku jadi ikutan skeptis, ikutan takut gitu. Jadi anti MLM. Jadi aku sama sekali belum yakin waktu itu potensi dari bisnis ini. Terus kira-kira akhir 2020 lah ya, menjelang akhir itu aku kena sebuah musibah di mana musibah ini bikin sebadan aku terkena luka bakar yang mengharuskan aku terapi laser nggak tahu berapa kali, udah banyak kali, dan itu biayanya nggak sedikit. Nah, setelah aku membaik, dari sana aku langsung mikir, aku butuh some one new job gitu loh, yang usaha baru yang bikin aku benar-benar nggak usah capek-capek, terus bisa datengin income, tapi nggak perlu resiko. Nah, nggak perlu resikonya ini dalam tanda kutip,
resiko tabungan sama resiko untuk badan aku sendiri ya, kayak tadi yang kena luka bakar itu. Nah, cuma usahanya apa? Sampai detik itu aku nggak kepikir sama sekali. Nah, terus aku lihat teman aku yang namanya Dewi, yang sekarang jadi upline aku, itu aku lihat kok enak ya si Dewi ini tiap hari dia bisa dapat income, padahal dia dari rumah aja, tapi nggak pakai ribet, nggak pakai resiko, nggak pakai kena musibah. Dan waktu itu juga memang orang tua aku punya beberapa keluhan kesehatan. Nah, terus aku mikir, lumayan dong kalau orang tua aku bisa terapi kesehatan ini gitu. Karena aku juga pengen mereka tuh sembuh gitu loh. Cuma seperti yang kita tahu kan, kalau mau sehat itu pasti mahal. Otomatis sudah pasti mahal. Nah, aku putar otak lagi gimana caranya supaya orang tua aku itu bisa terapi tapi secara free, secara gratis. Nah, dari sana terus aku mikir, ya jalan satu-satunya aku harus coba kerjain bisnis ini. Jadi dari sana aku benar-benar nggak diprospek siapa-siapa, jadi aku benar-benar minta diprospek sama teman aku si Dewi ini, yang sekarang jadi sponsor aku itu, minta dijelasin gimana sih produknya ini, company-nya gimana, sistem bisnisnya gimana. Setelah dijelasin, aku merasa sih kalau bisnis ini benar-benar harus aku coba, potensinya benar-benar bagus. Cuma aku herannya tuh gini, kenapa kok aku baru tahu bisnis ini sekarang gitu loh, kok nggak dari awal aja, itu sih. Jadi dari sana awal 2021 aku fokus jalanin bisnis ini. Gitu Angga. Oke, terus kalau yang tadi pertanyaannya kok bisa, kenapa sih getol banget nih ngajakin Kokif untuk gabung di EFC ini? Kenapa? Mungkin ini ya, buat teman-teman kan banyak pasti nanti akan ada pertanyaan kayak, iya saya mau ajakin teman saya gabung, tapi udah hampir setahun malah ditanya ada apa-apa, ngilang, telepon nggak diangkat. Nah ini mungkin bisa jadi tips juga ya kan buat teman-teman. Iya, jadi getolnya kenapa ya? Ya saya mikir gini sih, kebanyakan orang kan belum mau join, belum mau bergabung, itu kan karena mereka mindset-nya masih salah. Seperti saya di awalnya, seperti aku gitu. Di awalnya tuh aku juga mikirnya kebanyakan dengar dari teman-teman, aku loh habis ikut ini gagal, terus ini gagal. Jadi aku juga ikut skeptis, padahal sejauh ini aku belum pernah ikut bisnis yang namanya network marketing gitu loh. Tapi dari pikiran aku, mindset aku sudah jelek dulu, negatif dulu. Nah, itu yang aku merasa di beberapa orang termasuk si Kif ini aku perlu benerin gitu loh. Aku perlu ngasih tahu dulu sama dia kalau nggak semua network marketing tuh bisnisnya tuh jelek, nggak semuanya network marketing tuh bisnisnya gagal, bohongin orang. Nah, AFC ini termasuk salah satu network marketing yang benar-benar bagus menurut aku dan nggak bohong-bohong sama sekali, malah menguntungkan membernya gitu sih. Jadi aku dari sana aku motivasinya ya aku cuma kepingin bantu si Kif dapat income gitu loh. Jadi aku pingin supaya dia sadar dulu kalau ini loh potensi bisnis yang paling bagus saat ini gitu sih. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin bisa ini juga. Jadi buat teman-teman kita harus maksudnya satu sabar jelas mau ngajak orang tuh nggak boleh nggak sabar. Dan yang kedua juga kita harus usaha buat ngerubah mindsetnya karena bisa aja kan mindset orang beda-beda, apalagi kita memang udah dibentuk, mungkin kayak saya udah dibentuk dari kecil juga emang udah MLM ya image-nya kayak begitu, udah nggak bisa dirubah dari dulu kan. Nah sekarang tugas kita yang sekarang ada di sini semuanya buat rubah ya kan, karena seperti yang kita udah tahu, kita juga udah pasti alamin, ya emang begini, EFC ini MLM dan nipu nggak nipu, bohong nggak bohong, ngerugiin nggak ngerugiin gitu kan, ya kita udah tahu sendiri sekarang gitu loh. Jadi harus pinter-pinter gimana cara kita bantu ngerubah mindset dari prospekan. Oke, nah itu mungkin intermezzo yang sekitar 15 menit ya. Jadi tadi perkenalan aja biar nggak ini amat kan kayak nervous amat gitu atau apa. Nah, ini sekarang kita mau mulai, kita mau ada presentasi sedikit tentang perusahaan, tentang produk dan tentang bonus oleh Kokif dan Cinatali. Mungkin boleh kalau mau dimulai silakan. Oke, jadi aku mulain ya. Nah, bisnis apa yang zaman pandemi gini yang benar-benar bisnis kebal pandemi? Nah, salah satu bisnis yang kebal pandemi ini adalah bisnis farmasi jawabannya. Kenapa? Karena sebelum dan sesudah pandemi, farmasi itu merupakan satu-satunya industri yang menurut kita semua berdasarkan survei sangat-sangat potensial untuk kita invest. Nah, jadi aku nih kemarin dikenalin sama salah satu
perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang yang namanya AFC. Apa itu AFC? AFC itu adalah Asayama Family Club. Jadi AFC sendiri ini merupakan perusahaan farmasi pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa sih itu GMP, GMP atau Good Manufacturing Practice itu adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi makanan secara aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Jadi dari sini kita tahu ya, kalau AFC ini bukan perusahaan obat gitu loh. Jadi dia perusahaan yang memproduksi makanan. Nah, AFC ini juga terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Ini yang merupakan salah satu pertimbangan besar aku ya. Jadi setelah aku ada di Tokyo Stock Exchange ya, ini aku semakin yakin dari sananya. Nah, terus kalau kita bicara tentang AFC, kita kan otomatis bicara tentang brand Jepang. Nah, brand Jepang tuh seperti yang teman-teman semua pasti udah pada tahu, yang ada di sekitar kita kan banyak macamnya ya. Seperti contoh aja Honda, Lexus, Toyota, Canon, Shiseido, itu pasti kebanyakan orang sudah mengenal. Nah, kalau kita bicara brand Jepang, itu pasti apa sih salah satu dari yang identik dengan brand Jepang? Kalau menurut survei juga dan sepengalaman saya sih, brand Jepang itu selalu identik dengan kualitasnya, detailnya. Nah, aku sendiri merupakan salah satu penggemarnya brand Jepang sih gitu loh. Aku suka beli PO just tip barang-barang Jepang, padahal itu juga barang-barang drugstore yang biasa-biasa aja dijual di pinggir jalan gitu loh. Nah, apalagi kalau ini tuh farmasi company gitu loh. Jadi udah pasti lebih oke punya gitu loh. Secara orang Jepang sendiri kalau membuat sebuah produk itu mereka bukan membuat produk sebagai aset jualan. Jadi mereka ini membuat produk sebagai part of their life. Jadi kayak bagian dalam hidupnya. Jadi contoh nyata ini yang kita lihat di slide ini Uniqlo. Uniqlo kan sudah masuk Indonesia ya. Nah, kita kalau ke Uniqlo, mungkin desainnya itu biasa-biasa aja. Tapi teknologi dia kan hebat banget gitu loh. Uniqlo tuh bisa bikin kaos yang dimana kalau kita pakai kaos itu di musim panas, kita nggak akan terasa kepanasan. Dan dia juga bisa bikin kaos yang bisa bikin kita kerasa tetap hangat di musim dingin. Nah, itu loh. Jadi kita kalau membeli produknya, kita nggak beli desainnya. Jadi kita beli teknologinya Uniqlo itu sendiri. Itu merupakan contoh aja salah satu yang saya suka dari Jepang. Karena semua produknya mereka itu selalu ada historinya, ada research-nya dulu, dan itu yang bikin menurut saya high quality gitu loh, kualitasnya selalu yang terbaik. Nah, terus kalau kita bicara AFC, bicara multi level marketing itu udah pasti network marketing. Jadi ya benar AFC ini adalah memang MLM. Bedanya apa? Bedanya kita adalah MLM yang bermitra dengan salah satu perusahaan farmasi tertua di Jepang yang udah jelas-jelas go public. Jadi itu perlu teman-teman garis bawahi ya. Jadi banyak network marketing di dunia ini yang bagus tuh banyak gitu loh. Yang kayak tadi saya bilang teman-teman saya banyak yang gagal tuh juga banyak, tapi banyak yang bagus dan AFC itu juga merupakan salah satu yang terbaik gitu loh. Nah, yang membedakan tuh apa? Kebanyakan network marketing di negara asalnya dia merupakan perusahaan memang perusahaan multi level marketing, sedangkan AFC di negara asalnya yaitu Jepang, dia adalah perusahaan konvensional, pabrik farmasi. Itu perbedaan utamanya. Kemudian kantor AFC itu berpusat di Shizuoka, Jepang, di mana Shizuoka ini adalah kota di Jepang yang isinya tuh merupakan pusat industri. Jadi banyak pabrik-pabrik besar tuh berpusat di Shizuoka. Itu alamatnya udah jelas ada ya. Jadi gedungnya ada, udah berdiri dari tahun 1969 dan sekali lagi udah go public. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Ini sudah perusahaannya itu pasti ada gitu loh. Dan untuk teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang berpikir gimana sih AFC di Indonesia ini nanti apakah akan long term bisnis gitu. Nah, memang AFC di Indonesia ini memang baru masuk sekitar 3 tahunan ya. Tapi perlu teman-teman tahu juga, tanpa Indonesia pun AFC pasti tetap long term, apalagi sekarang udah ketambahan Indonesia gitu loh. Nah, AFC pun di sini di Indonesia itu nggak sewa tempat ya teman-teman, jadi dia benar-benar membeli tempat. Nah, jadi itu bukti komitmen AFC memang pingin bisnisnya long term di Indonesia. Di Jakarta contohnya, kita mempunyai gedung AFC di Lipo St. Maurice, di Surabaya di gedung Graha Bukopin, di Medan di BNG Tower, dan juga yang terbaru nanti adalah di Bandung yang merupakan
gedung termahal karena letaknya di Jalan Raya Dago. Kemudian websitenya AFC. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri ya, bisa buka nanti di websitenya, yaitu ems-life.co.jp. Nah, ini kenapa namanya kok EMS ya, gitu loh. Kenapa kok bukan AFC? Nah, ini saya jelasin singkat aja. Kalau EMS ini adalah perusahaan induk daripada AFC. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar atau memakai ya, atau pernah tahu juga yang namanya brand Shiseido sama SK2. Nah, mereka berdua itu diproduksi dalam satu pabrik yang sama dengan AFC kita. Jadi sama aja gitu. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman lewatin kesempatan bisnis ini. Siapa tahu lewat bisnis ini merupakan jawaban Tuhan yang bisa membantu teman-teman merubah nasib atau merubah hidup ataupun mencapai impian teman-teman masing-masing. Nah, untuk visi dan misinya, visi AFC Indonesia adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya dengan menyediakan produk-produk inovasi yang baru yang terbaik disertai sistem bonus yang terbaik. Dan misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Terus teman-teman pasti bertanya-tanya dong, nah ini perusahaan foundernya siapa sih gitu loh. Nah, ini founder kita ya. Jadi foundernya adalah Bapak Ernest Prayuda dan co-foundernya adalah Bapak Michael Tampi. Jadi Bapak Ernest Prayuda ini pengusaha yang udah sukses selama 15 tahun di Amerika Serikat. Kemudian beliau ini kembali ke Indonesia untuk mewujudkan mimpi istrinya, yaitu Bu Helen. Jadi saya cerita singkat aja juga. Jadi suatu hari Bu Helen itu mendapatkan mimpi, dan di dalam mimpi itu Bu Helen melihat banyak lilin-lilin kecil yang membentuk kepulauan Indonesia. Nah, dari sana setelah mereka berpikir panjang, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri ke Indonesia. Nah, salah satunya itu ya ini dengan menggandeng perusahaan AFC dari Jepang menjadi wadah transformasi bagi kita semua. Jadi gini teman-teman, AFC ini kalau di negara lain ya seperti Singapura, Korea, Cina, Thailand, mereka ini tetap masuk sebagai ini ya pabrik konvensional. Jadi masuknya itu bukan kayak kita, masuknya dijualnya itu di Guardian, Watson dan sebagainya. Cuma di Indonesia aja memang masuknya dengan cara direct selling alias MLM ini. Kenapa kok harus dengan cara gitu? Ya karena memang AFC ini ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dengan tentunya dengan produk yang berkualitas tinggi dan sistem bonus terbaik. Itu yang perlu teman-teman ingat. Terus co-founder kita Bapak Michael Tampi ini, nah ini dia adalah salah satu BOD dari MRA Group. Kalau teman-teman bingung ya, MRA Group itu apa? Teman-teman pasti tahu dong yang sejenis Hard Rock Cafe, Cosmopolitan, terus Ferrari. Nah, MRA Group itu adalah grup yang menaungi dan mempunyai license terhadap yang tadi itu Hard Rock Cafe, Cosmopolitan, Harbor Bazaar. Jadi udah nggak diragukan lagi, meskipun Bapak Michael Tampi ini masih muda, tapi beliau mempunyai karir yang super cemerlang dan pengalaman yang hebat di dunia perbankan dan teknologi digital. Jadi setelah saya tahu foundernya pun saya juga langsung merasa, waduh, ini benar-benar perusahaan oke banget gitu loh. Dari background keduanya saja udah oke, nggak mungkin lah kalau mereka mau bohong-bohongin kita atau apa. Dua-duanya orang terkenal dan nggak mungkin tiba-tiba kabur gitu loh. Jadi saya makin yakin dengan pertimbangan founder ini. Terus AFC ini sekilas aja juga mempunyai yang namanya medical expert ya. Jadi setiap hari Sabtu itu kita selalu ada seminar kesehatan yang didukung dan ditemani oleh dokter-dokter terpercaya. Nah, kenapa kok butuh tim dokter? Ya karena memang AFC ini perusahaan farmasi, di mana kita pasti tetap menjaga kan supaya dengan adanya dokter ini kita menjaga supaya semua masalah atau semua problem yang ditanyakan bisa dikonsultasikan dengan baik dan menjaga agar tidak terjadinya overclaim. Dan juga AFC juga mempunyai yang namanya AFC Care. Jadi kita mengalokasikan modal yang sudah teman-teman salurkan untuk teman-teman kita di luar sana, baik yang member ataupun yang non-member yang lagi membutuhkan bantuan atau yang sedang terkena bencana alam. Nah, kenapa ini saya kasih tahu ya ke teman-teman? Nah, karena memang teman-teman sendiri adalah nanti calon investornya. Nah, teman-teman adalah bagian dari AFC Care ini. Jadi otomatis sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai perusahaan menunjukkan dana yang telah atau akan teman-teman alokasikan nanti itu kemana gitu loh. Salah satu contohnya nih ya, Nabire Project. Bisa teman-teman lihat
Jadi gini, ini di Nabire ini kita membangun asrama. Nah, kenapa kok dibangun asrama? Karena setelah disurvei di sana itu banyak sekali anak-anak kecil yang ingin bersekolah, namun nggak ada fasilitas gitu loh. Jarak dari tempat tinggal mereka ke sekolah itu sangat amat jauh sekali, harus menempuh perjalanan dengan kaki selama 2 hari. Jadi sejak ada fasilitas AFC Care ini, mereka sangat senang sekali. Nah, ini merupakan salah satu contoh baik ya, AFC sudah menjadikan lilin-lilin terang gitu loh, ditunjukkan oleh AFC Indonesia sesuai dengan mimpinya Bu Helen tadi. Terus kalau kita bicara legalitas ya, misalnya ingin tahu perusahaan AFC ini legal atau enggak. Nah, teman-teman, karena AFC ini memang dibawa ke Indonesia masuk secara network marketing, otomatis kita perlu punya yang namanya legalitas resmi. Nah, teman-teman, jangan khawatir, AFC ini udah mempunyai CUPL dan terdaftar di AP2LI. Itu yang biasanya kalian, teman-teman kadang ada yang suka rancu ya, apa sih itu 2 kok nggak kayak bingung gitu. Nah, benernya itu izin sebuah network marketing itu adalah punya izin CUPL. Karena CUPL itu adalah izin dari negara. Sedangkan APLI atau AP2LI itu adalah asosiasinya atau organisasinya yang menaungi. Dan kita udah punya CUPL dan termasuk di AP2LI, yaitu asosiasi yang diakui pemerintah. Jadi jelas perusahaan ini benar-benar ada, benar-benar terdaftar, benar-benar resmi, teman-teman nggak perlu takut. Nah, terus kalau dari segi produknya, produk kita juga udah BPOM. BPOM dengan itu ada kodenya ML ya. ML itu artinya makanan import. Jadi memang produk kita bukan obat, tapi makanan. Jadi benar-benar aman. Kemudian juga udah disertifikasi halal, halal Jepang dan halal MUI Indonesia. Kemudian juga bebas hormon dan GMO. Kemudian kalau bicara perusahaan AFC sih, perusahaan kita udah nggak main-main, udah banyak sekali penghargaan yang didapat ya. Salah satunya yang saya tunjukkan di sini adalah best selling product 2020 kemarin pada dalam acara Helmi Atamimi. Jadi acara Healthy Atamimi ini adalah penghargaan yang ditujukan kepada insan yang berprestasi di dunia industri penjualan langsung atau direct selling. Dan AFC menjadi nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar resmi di AP2LI. Keren banget. Terus rekor muri, AFC juga mendapatkan rekor muri melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam waktu 1 minggu. Jadi AFC ini memang menjunjung tinggi integritas ya. Perusahaan kita ini akan melakukan apapun untuk demi membernya, demi kepuasan membernya. Waktu itu kan Jepang sempat ada lockdown. Ini AFC tidak hitung-hitungan kayak udahlah rugi nih mendatangkan pesawat banyak gini-gini import, nggak rugi. Meskipun rugi pun mereka kayak yang penting member itu puas, yang penting integritasnya gitu loh, tetap dijunjung tinggi. Seperti itu sih. Itu yang salah satu yang saya suka juga. Karena perusahaan Jepang tuh bagus banget lah pokoknya kalau soal sistem gitu ya. Kemudian juga ini dari AFC Singapura ini menjadi produk yang terpopuler selama berturut-turut 10 tahun ya. Selalu number 1 selama 10 tahun berturut-turut. Ini keren banget. Dan yang terbaru kemarin 2021 AFC yang SOP Subarasi mendapatkan Bronze Award pada Monde Selection 2021. Apa itu Monde Selection? Monde Selection ini adalah penghargaan internasional yang bergengsi di Eropa. Jadi dari 4.000 produk kesehatan, cuma 400 produk yang bisa mendapatkan penghargaan ini, dan AFC salah satunya. Oke, terus selanjutnya saya bahas sedikit tentang produknya ya teman-teman. Jadi kalau dari segi ingredient saya udah nggak bahas lagi ya, karena kalau teman-teman mau bahas mau pingin tahu ingredientnya tinggal Google sendiri dan cari tahu semua di Google itu pasti ada. Saya pingin menjelaskan ke teman-teman apa sih keunggulan dari produk-produk kita. Nah, produk kita ini benarnya cuma ada 3 ya sementara ini, dan akan terus bertambah ke depannya, yaitu SOP Subarasi, Utsukushi, dan Sensei Suru Serum. Jadi bedanya apa produk kita sama dengan produk-produk lainnya yang di pasaran ya. Jadi jelas produk kita itu 3-tiganya mempunyai paten. Nah, paten itu apa? Paten itu benarnya adalah tahapan akhir dari sebuah uji klinis. Jadi kalau teman-teman biasanya dengar, iya produk ini udah diuji klinis, produk itu udah diuji klinis. Nah, itu benarnya belum tahapan akhir loh, kalau teman-teman tahu. Jadi sebuah produk itu
pasti kan mempunyai jurnal ilmiah. Itu tahapan pertama. Tahapan keduanya adalah akan diuji klinis. Nah, ketika hasil dari uji klinis tadi semuanya berhasil, maka baru akan mendapatkan yang namanya paten, gitu loh. Jadi patennya adalah tahap tertinggi dari sebuah produk yang telah di research dan diuji klinis. Terus kalau misalnya teman-teman merasa bingung juga ya, apa sih bedanya paten sama testimoni? Beda loh, gitu loh. Kalau testimoni itu kita menguji contoh ya, contoh 100 orang. 20 sampai 30 orang kayak memberikan feedback. Itu namanya testimoni. Tapi kalau paten dari 100 orang yang diuji, 100 orang itu akan memberikan hasil positif yang sama. Jadi tidak ada satupun yang gagal. Jadi benar-benar udah berpaten gitu loh. Kalau dari pengalaman sejauh saya sudah join dan jalanin sih, memang bagus-bagus feedbacknya customer sama member gitu loh. Kenapa? Ya karena ada yang semakin nggak bergantung dengan obat, ada yang mengalami kesembuhan langsung ataupun nggak langsung. Ya karena memang produk kita ini kan terapi ya, jadi butuh proses, bukan obat, nggak bisa langsung cespleng gitu loh anggapannya. Terus yang pertama saya jelasin dulu untuk paten dari Subarasi. Jadi Subarasi ini mempunyai 4 paten resmi ya teman-teman. Yang pertama adalah paten regenerasi sel. Nah itu seperti yang teman-teman tahu, kalau seiring bertambahnya usia kita, otomatis kan ada penurunan kinerja sel dalam badan kita yang bisa jadi itu kerasa atau nggak kerasa gitu loh. Cuma kan nggak mau kan ya, maksudnya tiba-tiba nggak ada apa-apa, kelihatannya sehat-sehat aja, terus tiba-tiba ada penyumbatan jantung, terus tiba-tiba stroke, gitu kan serem banget gitu loh. Nah, di sini kita jadi menyadari pentingnya terapi regenerasi sel ini untuk badan kita. Jadi Subarasi ini bisa membantu memperbaiki sel-sel kita atau kinerja sel-sel kita yang udah nggak benar, yang kita nggak tahu gitu di dalamnya. Kan pembuluh-pembuluh darah kita nggak mungkin tahu kalau kita nggak cek gitu loh. Dicek pun kan juga harus lebih detail lagi. Jadi kita perlu memang terapi regenerasi sel ini, terutama apalagi untuk yang udah berumur. Nah, yang kedua adalah paten sirkulasi peredaran darah. Nah, ini sudah jelas dipahami ya, kalau peredaran darah itu tentu harus selalu lancar, jangan sampai tersumbat, nanti malah timbul penyakit-penyakit lainnya. Dan kemudian yang ketiga adalah paten anti hipertensi. Nah, ini benar-benar menolong banyak orang, di mana kalau di Indonesia ini 2 penyakit terbanyaknya itu adalah hipertensi dan diabetes. Subarasi ini bisa membantu mengatasi itu. Kemudian yang keempat adalah paten anti pembekuan darah. Nah, ini yang sekarang lagi booming ya, karena kalau kapan lalu booming COVID, nah setelah COVID kan pasca COVID banyak teman kita tuh yang tiba-tiba udah negatif, tiba-tiba terkena badai sitokin. Nah, itu kenapa? Yaitu karena apa ya, D-dimernya mereka tuh masih tinggi gitu loh, kekentalan darahnya tuh masih super kental sekali. Dan Subarasi ini bisa menjadi salah satu produk yang membantu mengatasi keluhan ini. Jadi ada salah satu member saya yang juga D-dimernya itu tinggi sekali sampai 10.000 kalau nggak salah, dan akhirnya sekarang normal ke angka 200 kalau nggak salah. Jadi benar-benar membantu, terbukti membantu banget. Kemudian untuk Utsukushi ini sendiri kan artinya itu cantik gitu loh. Jadi Utsukushi ini memang dibuat untuk kecantikan. Jadi beda ya, kalau di masyarakat kita kebanyakannya kalau anggapannya cantik itu artinya cantik dari wajah gitu loh, wajah doang yang cantik. Kalau Jepang ini menganggap cantik itu dari usus yang bersih. Kalau ususnya bersih, otomatis sistem pencernaannya bagus, pasti wajahnya dan badan kita juga ikut cantik gitu loh. Nah, Utsukushi sendiri mempunyai 3 paten resmi. Yang pertama adalah anti tumor agent. Jadi teman-teman nggak perlu takut, sekali lagi saya bilang semua produk AFC ini organik dan bebas hormon dan GMO, jadi aman banget. Kemudian yang kedua, paten yang membantu sistem imun kita. Jadi gini ya, di dalam badan kita ini sebenarnya udah ada sistem imun yang namanya NK cell, natural killer cell. Nah, itu fungsinya apa? Ya untuk membantu mengusir virus-virus yang mau masuk ke badan kita gitu loh. Cuma dengan bantuan Utsukushi ini nanti NK sel-nya tuh bisa diaktifkan dan membantu kita supaya lebih kebal virus, anggapannya begitu. Jadi benar-benar membantu banget ya, kalau aku rasa dari pengalaman pribadi aku dan orang-orang yang sudah disurvei, Utsukushi ini bagus banget untuk kita yang zaman pandemik seperti ini. Kemudian yang ketiga, paten terapi anti hepatitis C. Nah, ini juga penting banget ya.
Terus aku lanjut ke produk yang baru di launching 2021 kemarin ini yang hebat banget, namanya Sensei Suru Serum. Jadi si Sensei ini bukan sembarang serum ya teman-teman. Jadi dia ini serum yang merangkap tugas semua skincare kita. Jadi all in one gitulah. Saya sendiri juga pakai gitu. Jadi saya nggak asal ngecap ya, saya ngomong setelah saya buktikan juga. Jadi ada 4 paten di Sensei Suru Serum itu. Yang pertama adalah Dark Pore Improving Agent. Nah, ini paten yang untuk memudarkan bekas jerawat, bekas luka, flek, seperti tadi ya, saya yang pernah kena luka bakar, ini membantu banget. Bekas luka bakar saya sekarang udah kayak samar-samar hampir hilang. Kemudian Histamine Release Inhibition, ini paten nomor 2, itu adalah paten yang anti alergi. Ini benar-benar cocok untuk segala macam jenis kulit. Nah, itu termasuk untuk saya juga, karena saya adalah orang yang sensitif skin, jadi benar-benar nggak sembarang produk itu bisa. Meskipun produknya mahal, belum tentu saya cocok gitu loh. Saya kulitnya benar-benar kayak pakai apa dikit udah merah, udah breakout, udah beruntusan kayak gitu. Nah, pakai ini udah saya coba oke banget. Berarti memang cocok ya, paten anti alergi ini masuk di sini. Kemudian yang ketiga, melanin production inhibition. Ini untuk mencerahkan wajah. Sometimes kan kulit kita nih wajahnya kan warnanya kayak bisa kadang nggak rata gitu loh. Kadang ada di sini bercak apa lebih gelap atau yang di sini lebih terang. Nah, ini bisa membantu meratakan dan mencerahkan kulit kita. Kemudian yang keempat juga hebat banget, ini adalah hair restoration. Jadi serum ini meskipun bentuknya serum tapi bisa membantu mengembalikan pertumbuhan rambut kita. Jadi kadang kalau rambut kita sering rontok atau orangnya lama nggak tumbuh-tumbuh gitu ya rambutnya, lewat serum ini bisa terbantu. Dan Sensei Suru Serum ini 100% dari bahan alami, bebas merkuri, bebas logam berat, bebas bahan kimia, bebas zat perwarna, bebas hormon, dan bebas radiasi. Jadi semua produk AFC itu udah pasti bagus banget, nggak ada kimia-kimianya lah gitu loh. Kemudian ya sekian sih kalau penjelasan saya tentang company dan produknya, saya rasa udah singkat padat jelas ya. Nah, untuk bagian selanjutnya, bagian marketing plan akan dibantu dijelaskan oleh teman saya, Kif. Oke, Kif, silakan. Oke, thank you, Nat. Jadi kita udah sama-sama dengerin semua, produknya memang bagus banget. Produk Jepang tadi dan lain sebagainya, itu memang kualitasnya sangat tinggi ya. Jadi sekarang kita mau bicara tentang marketing plan-nya. Ini kenapa yang bikin saya mau gerak di bisnis ini, di di AFC, dan khususnya juga di Doraemon Squad. Seperti teman-teman tahu, kalau Doraemon Squad itu punya jingle tuh, aku ingin begini, aku ingin begitu, gitu ya. Jadi banyak maunya, tapi semua-semua dapat dikabulkan. Nah, itu dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Nah, menurut kami kantong ajaibnya itu adalah AFC ini. Gitu. Jadi, kenapa sih kita mau jalanin usaha ini? Kenapa sih kita mau kita mau gerak di usaha ini? Itu salah satunya karena kita benar-benar disupport secara penuh oleh tim kita. Jadi kalian ketika masuk pertama kali juga kalian nggak akan ditinggalin begitu aja. Mungkin kalian yang nggak pernah ikut MLM, sama seperti dulu saya yang anti MLM. Kenapa saya tolakin Nat 7 bulan? Karena saya merasa saya nggak bisa di MLM. Saya nggak jago lah jualan, saya nggak jago networking. Saya udah pernah coba beberapa kali, mungkin sekali ya dulu, udah lama banget, terus saya merasa gagal, terus selesai gitu. Tapi dalam dua bulan ini, bersyukurnya karena benar-benar dibantu sama timnya support banget, makanya saya mau yakin bahwa saya bisa jalan di usaha ini gitu ya. Jadi kita akan bahas malam ini tentang marketing plan-nya. Marketing plan ini bicara tentang komisi dan lain sebagainya. Selalu berkaitan dengan uang gitu ya. Kita kerja juga tujuannya untuk mencari income tambahan, mencari income untuk kebutuhan hidup kita ya. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini, kita bisa lihat kondisi ekonomi sekarang ini tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Banyak akibat pandemi ini banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Termasuk saya juga fotografi, saya bilang tadi di bulan Juli kemarin pada saat PPKM darurat, itu mau nggak mau kita harus nggak bisa kerja gitu. Jadi bukan karena kita yang males, tapi karena kondisi kita yang mengharuskan kita untuk tidak bisa bekerja. Sedangkan di bisnis ini, kita bisa lihat ini bukan kami yang bilang, bukan AFC yang bilang, tapi
meski pandemi, industri penjualan langsung atau direct selling ini terus meningkat. Jadi ya, kondisi sekarang kita lihat ada PHK, penutupan usaha, bisnis jasa seperti fotografi tadi sulit bertahan. Tapi ada sisi positifnya teman-teman semua yang mesti kita lihat sebagai peluang malam hari ini adalah penjualan langsung ini tumbuh. Justru tumbuh subur, tumbuh tinggi selama pandemi ini gitu. Apalagi tadi Nat sudah jelaskan bahwa khususnya perusahaan farmasi itu adalah perusahaan yang nobel, yang mulia, yang membantu banyak orang dalam bisnis dalam situasi pandemi saat sekarang ini. Jadi saya bersyukur saya juga bisa banyak bantu orang melalui bisnis ini, baik melalui produknya ataupun melalui income-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau malam ini yang diajakin sama teman-temannya harus bersyukur gitu, karena kayak waktu itu saya juga Nat gigih banget selama 7 bulan ngajakin saya untuk bisnis ini. Jadi kalian harus berterima kasih nih sama sponsor-sponsor atau teman-teman yang mengundang kalian pada malam hari ini. Siapa tahu ini benar-benar adalah jawaban doa kalian. Selama ini kalian minta sama Tuhan gitu kan, Tuhan tolong dong kasih aku, kasih saya pekerjaan. Tuhan tolong dong kasih saya peluang bisnis yang baru. Nah ini kami mencoba menawarkan sebuah peluang baru yang sedang tumbuh, sedang berkembang pesat di negara kita. Jadi kita coba lihat peluangnya sama-sama malam hari ini. Jangan buru-buru tutup Zoom-nya dulu, jangan buru-buru tutup hati kalian, tapi lihat dulu peluangnya ini seperti apa, nanti baru setelah di akhir baru kalian boleh putuskan gitu ya. Jadi kita bicara santai aja. Misalkan teman-teman punya uang 20 juta nih sekarang nih. Misalkan di tabungan sisa 20 juta atau kalian punya 20 juta yang nganggur. Kira-kira bisa digunakan sebagai apa aja sih gitu. 20 juta itu bisa digunakan sebagai franchise teman-teman. Ada franchise yang 20 juta banyak, tapi banyak juga yang lebih banyak dari 20 juta. Misalkan kita ambil pukul rata franchise 20 juta gitu ya. Mungkin minuman-minuman yang nggak gitu besar, yang ada di di ruko atau di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu franchise-nya mungkin harganya sekitar 20 jutaan. Tapi kita juga bisa masukin 20 juta ini ke deposito bank. Atau seperti yang juga lagi booming sekarang, kita masukkan ke forex atau ke saham. Kita bisa main saham, main forex gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya apa sih? Gimana nih kalau 20 juta nih misalkan kita masukkan ke franchise. Franchise 20 juta udah ada hitung-hitungannya, dan di tim kami juga ada yang memang orang yang dulunya bekerja atau berusaha secara franchise, itu return of investment-nya cuma 2-3 juta per bulan, teman-teman. Jadi teman-teman kalau invest 20 juta, return of investment-nya cuma 2-3 juta per bulan, gitu ya. Kita beli franchise-nya, beli license-nya, ROI-nya 2-3 juta per bulan. Gimana kalau dengan deposito bank? Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang suka deposito bank, itu bunganya cuma 4% per tahun. Dan kalau teman-teman aku lebih suka forex atau saham, oke, nggak apa-apa, boleh juga 20 juta dimasukkan ke forex atau saham, tapi ingat, high risk, resikonya sangat besar, dan fluktuatif sekali, gitu ya. Jadi, ini perbandingan aja, supaya teman-teman semua dapat gambaran, kalau kita punya 20 juta tuh dimasukin ke franchise itu seperti apa, ke deposito bank itu seperti apa, atau misalkan kita mau masukkan ke forex itu seperti apa. Nah, yang kita mau tawarkan malam hari ini adalah bisnis model baru, teman-teman. Jadi ini bisnis yang selalu kalau pertanyaan tentang bisnis adalah modalnya gimana? Modalnya besar nggak sih? Modalnya aku mampu nggak sih? Aku oke nggak sih gitu ya? Nah, bersyukurnya modalnya di bisnis ini tuh semuanya terjangkau. Semuanya terjangkau. Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, saya bisa pastikan bahwa modalnya terjangkau. Kalau modalnya nggak terjangkau, saya juga nggak mau jalanin. Ya. Kemudian, bagaimana dengan tempatnya? Perlu beli tempat nggak nih? Perlu sewa tempat nggak? Gitu ya. Tempatnya fleksibel. Kadang saya di rumah, kadang saya di kafe, kadang saya sambil nyetir mobil, kadang-kadang di lampu merah. Nah, itu tempatnya fleksibel, teman-teman. Jadi, ini bisnis model baru yang sedang berkembang saat sekarang ini. Kemudian, berarti perlu karyawan dong nih. Oh, nggak perlu teman-teman karyawan. Kenapa? Karena kita semua sistemnya online, ya. Jadi semua sistemnya online, nggak perlu karyawan, kita nggak perlu hire orang yang bikin kita menjadi lebih banyak lagi pengeluaran. Jadi kita nggak perlu karyawan karena semua dikerjakan oleh sistem yang online.
Kemudian sistemnya susah apa enggak? Sistemnya mudah dan banyak yang sudah terbukti berhasil gitu. Jadi kalau misalkan kita franchise, itu mungkin kita bertanya-tanya sistemnya gimana, sistemnya ada apa enggak. Kalau bisnis yang baru nggak ada sistemnya juga mungkin teman-teman bakalan akan kesulitan. Tapi di bisnis ini sistemnya sudah ada, sudah terbukti berhasil, dan saya sudah mencoba sendiri, sistemnya mudah, mudah banget. Kemudian resikonya gimana teman-teman? Ya nggak ada resiko. Kenapa nggak ada resiko? Nanti saya bisa jelasin kenapa sih kita bisa bilang bahwa ini resikonya nggak ada. Malah yang ada benefit semua gitu. Ya. Dan yang terakhir, di bisnis ini kita bisa mendapatkan active income dan juga passive income. Keren banget kan? Jadi kalau misalkan franchise, misalkan tadi kita bicara mengenai apa namanya, jual minuman gitu. Kalau kayak pandemi disuruh tutup, ya tutup, nggak ada passive income-nya gitu. Tapi kalau misal di bisnis ini, mau pandemi, nanti misalkan ada isu lagi, mau ada gelombang ketiga, nah teman-teman udah siap belum ngadepin gelombang ketiga ini seperti apa? Saya gelombang pertama masih oke, gelombang 2 mulai kelelep, gelombang 3 saya nggak mau tenggelam gitu. Jadi kenapa kemarin saya putuskan untuk jalankan usaha ini, supaya nanti misalkan amit-amit ada gelombang ketiga, saya nggak tenggelam. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kita bicara tentang bonus AFC. Tadi kalau Nat bilang AFC itu Asayama Family Club gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang marketing, saya bisa sering menyebutnya dengan teman-teman, aku pengen cuan. Ya, jadi AFC itu bisa juga dibilang aku pengen cuan gitu. Nah, gimana sih caranya? Bonusnya itu ada beberapa. Yang pertama ada bonus harian, kemudian ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, dan yang terakhir ada bonus-bonus lainnya. Oke, nah bonus harian itu yang pertama adalah bonus di mana kita bisa sponsor atau kita mengajak orang. Dan kemudian bonus pass up, ini sudah passive income ya teman-teman. Dan kemudian ada bonus pairing, ini juga sudah passive income, gitu ya. Nah, gimana sih cara join AFC ini? Mungkin banyak yang tanya-tanya, atau mungkin yang sekarang udah, oke deh, aku mau putuskan. Dari dengar penjelasan Nana tadi, kayaknya produknya bagus. Terus dari bonus-bonusnya kelihatannya oke nih, banyak banget bonusnya. Gimana sih cara joinnya gitu ya? Cara joinnya ada 3 teman-teman, ada 3 paket kita sebut sebagai Diamond, Sapphire, atau Ruby. Ya, Diamond itu 6 paket, Sapphire itu 3 paket, Ruby itu 1 paket. Ini supaya gampang teman-teman ingatnya 6, 3, dan 1. Ya. Dan 1 paket itu kita sepakat bahwa isinya adalah 2 box. 2 box apa? 2 box Subarasi boleh, 2 box Usukushi boleh, atau 1 box Subarasi, 1 box Usukushi gitu ya. Itu dibilang sebagai 1 paket. Nah, tapi di sini malam ini kita nggak bicara tentang harga per box. Kita bicara tentang bisnis. Bisnis kita bicara tentang modal. Jadi sama sekali kita nggak bicara tentang harga per boxnya berapa, kemudian saya harus jual berapa. Enggak, kita bicara tentang modalnya berapa nih untuk jadi saya bisa join di AFC ini. Nah, kita bicara untuk bicara modal, tentu kita bisnis ini adalah bisnis untuk kita mengajak orang. Mengajak orang untuk apa? Mengajak orang untuk sehat lewat produknya, atau kita juga bisa juga mengajak orang untuk menjadi lebih sukses secara finansial. Ya, semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang tidak dibeda-bedakan di bisnis ini. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses, untuk bisa sehat. Ya. Nah, modalnya berapa sih? Oke, kita bicara modal dan potensi income-nya. Karena kita bicara benar-benar bisnis ya. Oke, kalau Diamond itu 19,8 sampai 21 juta. Itu modalnya. Oke, potensi income-nya yang bisa dapat adalah 75 sampai 100 juta dalam 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau dibandingkan tadi ROI-nya franchise makanan atau minuman itu sudah jauh berbeda. Ini 20 juta, income-nya 3 sampai 6 bulan adalah 75 sampai 100 juta gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi kalau punya uang, punya modal segini yang bisa dipakai gitu, jangan ragu-ragu karena sistemnya mudah, sistemnya pasti dibantu oleh semua leader. Potensi income kalian bisa 75 sampai 100 juta. Siapa yang nggak mau kan? Gitu ya. Kemudian Sapphire modalnya 9,9 sampai 10,5 juta, potensi income-nya 45 sampai 60 juta. Dan yang terakhir Ruby 3,4 sampai 3,5 juta, potensi income-nya 25 sampai 45 juta. Even yang terkecil sekali
yang paling sederhana yaitu Ruby yang satu paket ini, income-nya sudah 25 sampai 45 juta dalam 3 sampai 6 bulan. Gitu. Jadi ini potensi yang luar biasa banget menurut saya. Kenapa? Karena kita juga bisa cicilan, teman-teman. Cicilannya pakai kartu kredit, Visa atau Mastercard. Yang nggak punya kartu kredit, AFC juga tetap fasilitasin melalui Kredivo dan BRI Ceria. Buat teman-teman yang kira-kira, aduh aku tempatnya jauh dari kota nih, nggak masalah. AFC sudah pikirkan sampai ke sana, AFC kerjasama sama Tokopedia, dan bekerja sama juga dengan BRI Ceria. Jadi teman-teman kalau misalkan aku mau sih Diamond, teman kok kayaknya sekarang belum ada uangnya segitu, bisa nggak cicilan? Bisa. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, tanya yang ke orang yang mengundang, kalian bisa cicilan untuk modal Diamond, Sapphire, atau even Ruby. Ya, oke. Kita next ya. Sekarang kita bicara tentang bonusnya. Yang pertama tadi adalah bonus sponsor, atau ketika kita bonus berhasil mengajak orang untuk menjadi lebih sehat, menjadi lebih sukses gitu ya. Bonus sponsor, Ruby 300.000, Sapphire 450.000, Diamond 550.000. Kita bisa lihat bedanya antara Ruby dan Diamond itu hampir 2 kali lipat, teman-teman. Jadi teman-teman putuskan dulu nih, mau modalnya mana? Modalnya Diamond atau modalnya Ruby? Karena income-nya beda. Ya. Saya ambil contoh aja yang Ruby. Oke. Ruby, kalau teman-teman mengajak teman menjadi Ruby, yaitu satu paket gitu ya, dan Diamond itu 6 paket. Kalau Ruby, berarti teman-teman income-nya adalah 300 kali 1 karena satu paket. Diamond, kalau Anda Ruby mengajak Diamond 300 kali 6. Berarti totalnya dalam satu hari misalkan Anda kerjakan ini adalah 2.100.000. Oke, gimana kalau Sapphire? Kalau Sapphire, kita sepakat tadi bahwa AFC mengeluarkan 450.000. Jadi kalau Sapphire mengajak Ruby 450.000, Sapphire mengajak Diamond 450.000 dikali 6. Jadi 3.150.000. Ya. Perbandingannya sekarang dengan Diamond, teman-teman. Diamond mengajak Ruby itu 550.000. Diamond mengajak Diamond itu 550 dikali 6. Jadi totalnya adalah 3.850.000. Kita bisa lihat kalau teman-teman Ruby dibandingkan dengan Diamond itu beda. Ruby dengan skema yang sama hanya mendapatkan 2.100.000, Diamond dengan skema yang sama mendapatkan 3.850. Sudah hampir 2 kali lipatnya, teman-teman ya. Itu bonus sponsor. Ya, kemudian tadi kita sebutkan juga bonus pass up. Apa itu bonus pass up? Bonus pass up adalah bonus yang diberikan hanya kepada Diamond. Ini juga yang bikin saya waktu itu mau cepat-cepat jadi Diamond. Saya mulai dari Ruby promo, satu paket, satu box, teman-teman. Dan dalam 10 hari jadi Diamond, karena saya mau dapetin bonus pass up. Karena bonus pass up ini hanya diberikan kepada Diamond saja. Nah, Diamond ini misalkan mensponsori Ruby, dan teman yang Ruby tadi mensponsori Ruby lagi gitu ya. Nah, teman yang Ruby ini akan mendapatkan 300.000. Kan kita sepakat ya, 300.000 tadi di Ruby bonus sponsornya. Tapi Diamond terdekat, AFC sudah mengeluarkan 550.000 per setiap satu paket. Jadi sisa 250.000 itu lari kemana? Sisa 250.000 itu lari ke Diamond terdekat. Makanya kenapa kita harus segera menjadi Diamond, teman-teman. Supaya kita juga mendapatkan bonus pass up ini. Gitu ya. Teman-teman yang baru join, langsung jangan ragu-ragu ambil keputusan untuk jadi Diamond. Karena di Diamond ada punya kesempatan privilege yang lain, yaitu bonus pass up ini. Ini tidak didapatkan oleh Sapphire atau oleh Ruby. Tapi kalau teman-teman mau mulai dari Ruby malam hari ini, tanya ke orang yang mengundang Anda gimana cepetan jadi Diamond. Ya. Nah, misalkan yang di bawah ini upgrade, teman-teman. Oke, aku juga mau deh jadi Diamond supaya aku dapat bonus pass up-nya. Nah, berarti ada tambahan 5 paket yang diterima oleh Ruby ini kan. 1.500.000. Si Diamond duduk-duduk minum-minum di kafe dapat tambahan lagi 1.250.000 tanpa dia kerja. Gitu. Jadi ini yang disebut passive income. Ini yang disebut bonus pass up tadi, di mana privilege ini hanya diberikan kepada
mereka yang sudah berperingkat diamond. Caranya gampang nggak sih dari ruby ke diamond? Gampang, teman-teman. Nggak susah. Saya sudah mengalaminya dan teman-teman semua juga pasti bisa. Ya, jangan ragu-ragu. Kemudian ada bonus pairing, teman-teman. Bonus pairingnya ruby itu 150.000, bonus safir, bonus pairingnya safir 200.000, dan bonus pairingnya diamond 300.000. Kita udah lihat ini 2 kali lipatnya antara ruby dan diamond. Apa itu bonus pairing? Bonus pairing itu, saya ambil contoh ini diamond ya. Kita sistemnya adalah binary, jadi ada di kiri, tim kiri dan tim kanan gitu ya. Diamond misalkan merekrut 1 ruby dan 1 diamond. Misalkan dari hari pertama aja. Nah, kita anggap yang kiri ini adalah cewek, yang kanan ini adalah cowok. Jadi sisi kiri adalah cewek, sisi kanan adalah cowok gitu ya, perempuan. Dan kalau ruby itu 1 paket, diamond ini 6 paket. Kita anggap berarti ada 1 cewek di kiri, ada 6 cowok di kanan. Berapa yang akan menjadi pasangan, teman-teman? Tentunya adalah 1. Ya. Berarti karena dia diamond, dia akan mendapatkan bonus pairing 1 kali 300.000. Berarti dari hari pertama, si diamond ini mendapatkan 300.000. Kalau ruby gimana? Kalau ruby dapatnya 150.000. Kalau safir, 200.000 gitu ya. Kita analogikan ini adalah seorang diamond saja. Diamond merekrut ruby 1 dan diamond 6 paket, maka ada 1 paket di kiri, 6 paket di kanan, ada 1 cowok di kiri, ada 6 cewek di kanan, ada 1 pasangan yang tercipta pada hari itu. Kemudian sisa yang 5 gimana? Hangus nggak? Enggak, akan dimasukkan ke sistem. Berarti masih ada 5 cewek di kanan yang siap untuk dipasangkan. Ya. Di hari kedua, misalkan ruby merekrut safir. Safir itu 3 paket, teman-teman. Berarti dalam hari kedua, di hari kedua ini, ada 3 cowok di kiri, ada 5 cewek di kanan. Ada berapa pasang yang akan tercipta? Ada 3 pasang. Ya. Berarti diamond hari kedua, misalkan dia kerja gitu atau ruby merekrut safir tadi, maka di hari kedua diamond ini akan mendapatkan 900.000. Ya, 300 kali 3. Oke, kemudian masih ada 2 cewek yang menganggur di sisi kanan, itu juga disimpan ke dalam sistem sehingga hari berikutnya kalau ada cowok yang datang itu tidak hilang begitu saja. Nah, safir ini misalkan merekrut lagi safir. Karena dia ngelihat dia join safir, temennya mungkin mau ikutan join safir. Safir 3 paket, ya. Nah, berarti ada berapa pasangan yang tercipta? Ada 3 cowok, ada 2 cewek. Berarti ada 2 yang tercipta. Jadi 300 kali 2. Di hari ketiga diamond ini mendapatkan 600.000 bonus pairing saja. Kemudian yang 1 tadi masih tersimpan. Dan di hari keempat, diamond ini ceritanya merekrut diamond lagi. Berarti ada 6 paket di kanan ya. Ada 6 cewek di kanan, ada 1 cowok di kiri yang siap dipasangkan. Tapi ternyata ruby yang hari pertama itu join, memutuskan untuk menjadi diamond. Jadi ada tambahan 5 paket lagi di kiri. Sehingga tercipta 6 paket pada hari keempat. Ini adalah skema supaya teman-teman jadi dapat gambaran yang lebih jelas tentang bonus pairing ini seperti apa sih gitu ya. Jadi bonus pairing ini juga termasuk bonus passive income, teman-teman. Jadi meskipun kita tidak sponsoring, meskipun kita tidak mengajak teman gitu ya, tapi kalau tim kita bekerja di bawah, maka bonus pairing itu akan keluar. Lalu bagaimana kalau misalkan di sisi satunya pairingnya belum ada? Ya bonus pairing itu tidak bisa keluar gitu. Jadi harus ada pasangannya di kiri dan kanan. Tapi bonus pairing yang tidak terpakai di salah satu sisi akan tersimpan di dalam sistem selama 1 tahun. Oke. Nah, potensi income dari bonus pairing ini berapa sih? Diamond itu 660 juta. Maksimal pairing yang boleh didapatkan oleh Diamond adalah 200 pairing. 1 sampai 10 pairing pertama 300.000, pairing ke-11 sampai ke-200 100.000. Jadi dalam 1 hari dalam 1 bulan, 1 bulan Diamond bisa mendapatkan potensi income-nya 660 juta. Jadi dalam 1 hari 22 juta ya teman-teman. Kemudian Safir itu 210 juta per bulan. Safir itu dibatasi hanya 60 pairing per hari. 1 sampai 10 200.000, 11 sampai 60 100.000. Dan Ruby hanya dibatasi 10 pairing per hari dengan potensi income per bulan 45 juta.
Kita udah lihat lagi perbedaan antara Ruby dan Diamond itu sangat berbeda. Jadi teman-teman harus putuskan dulu mana yang terbaik kira-kira untuk teman-teman pada saat ini. Ya. Nah, sekarang setelah bonus pairing, kita bicara mengenai income. Income teman-teman ini 80% akan dibayarkan pada 1 hari berikutnya. Ini kita bonusnya harian teman-teman, jadi jangan khawatir dikumpulkan dulu baru di akhir bulan akan diberikan, enggak. Jadi 80%-nya akan dibayarkan pada 1 hari berikutnya. Dan untuk auto withdraw akan dikenakan biaya admin sebesar 20.000. Kemudian income kita ini juga bisa dipakai untuk register ya teman-teman. Dan 20%-nya itu akan disimpan sebagai bonus kita, bonus redemption. Jadi auto maintenance untuk auto maintenance kita, atau yang kedua bisa digunakan sebagai bonus unilevel. Jadi saya ambil gambaran aja, misalkan bonus teman-teman dalam 1 hari itu 1 juta, maka income teman-teman yang 800.000 akan dimasukkan ke dalam bonus yang bisa ditarik langsung hari berikutnya. Tapi 20%-nya akan dimasukkan ke dalam bonus redemption yang bisa digunakan untuk membeli produk-produk AFC yang lainnya, atau juga sebagai auto maintenance dan perhitungan bonus unilevel. Nah ini teman-teman, produk yang bisa kita beli dari bonus redemption tadi yang 20%. Ada Hanamai, ini Essence, kemudian ada Lutein Sharp, ini untuk mata, bagus banget. Dan ada masker Aura Bright, kemudian ada Premium Nano Collagen, dan Lumine White Skin Protection. Jadi ini bisa dibeli dari redemption teman-teman semua tadi yang dari 20% tadi. Ya. Nah kemudian kita bicara bonus bulanan atau bonus unilevel. Jadi selain bonus harian yang tadi, di mana bonus mengajak orang, bonus pass up, dan bonus pairing, teman-teman juga masih punya kesempatan untuk dapat bonus bulanan. Ya, atau bonus unilevel. Apa sih bonus unilevel itu? Bonus unilevel itu adalah bonus yang didapatkan dari bonus yang sudah disisihkan 20% income Anda. Jadi sistem akan melihat dari 20% tadi terkumpul nggak sebanyak 1.650 gitu ya. Nah, minimal jumlah bonus Anda untuk mendapatkan 20% 1.650 adalah 8.250.000. Ya, jadi kita lihat misalkan 80% dan 20% tadi income kita, 80%-nya dari 8.250.000 adalah 6.600.000. Ini bisa ditarik, ini bisa langsung diuangkan. 20%-nya sebesar 1.650.000 itu setara dengan 75 BV. Ya, 75 BV ini setara dengan auto maintenance yang tercatat di sistem kita. Jadi untuk mendapatkan bonus unilevel, teman-teman harus punya omset sebulan minimal, gampangnya minimal 8.250.000. Baru teman-teman berhak untuk mendapatkan bonus unilevel, qualified untuk unilevel. Nah, Anda akan menikmati bonus unilevel dari setiap member Anda yang juga qualified unilevel. Jadi walaupun teman-teman sudah punya omset 8.250.000, tapi tim Anda atau teman-teman Anda tidak memiliki bonus atau omset sebesar 8.250.000 dalam 1 bulan, maka teman-teman tidak akan mendapatkan bonus unilevel. Ya. Bonus unilevel ini level 1 sampai 2 itu harganya diberikan sebesar Rp75.000, dan level 3 sampai 10 kedalaman 3 sampai 10 itu harga diberikan sebesar Rp37.500. Apa artinya? Level 1 adalah kaki langsung Anda atau kaki anak Anda. Kemudian level kedua adalah cucu Anda gitu ya. Jadi selama level 1 dan level 2 yang mendapatkan omset 8.250.000 sebulan, Anda berhak mendapatkan bonus unilevel dari tim Anda. Oke. Kemudian yang terakhir ada bonus tahunan teman-teman. Ini diberikan, ya kita menyebutnya sebagai THR gitu ya. Apa yang sudah kita kerjakan selama setahun dihargai oleh AFC. Ya, jadi walaupun teman-teman nggak reach bonus tahunan ini, bonus harian dan bonus bulanan tetap dibayarkan oleh AFC. Bonus tahunan ini adalah bonus tambahan yang diberikan oleh AFC sebagai reward atas kerja keras kita selama 1 tahun. Oke, yang pertama sebutannya sebut Toreda.
Toreda itu berhasil mengumpulkan 100 pairing per tahun, akan mendapat bonus tambahan sebesar 5 juta. Kemudian Ronin itu 500 pairing, dalam 1 tahun mendapatkan 25 juta. Kemudian Samurai, 1000 pairing per tahun, mendapatkan tambahan lagi 75 juta. Dan Shogun, ini 5.000 pairing, mendapatkan bonus tambahan 575 juta. Daimyo 15.000 pairing 1,8 miliar, dan Bushido 30.000 pairing sebesar 3,5 miliar rupiah. Oke, teman-teman pasti akan banyak bertanya, itu banyak nggak sih orang-orang yang berhasil mendapatkan ranking ini atau bonus ini? Banyak banget teman-teman. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu saja kita sudah naik 2 kali lipat orang-orang yang sudah berhasil meraih Toreda, meraih Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, dan Bushido di Indonesia sudah ada 11 orang, teman-teman. Jadi sudah ada 11 orang yang mendapatkan bonus tahunan 3,5 M pada tahun ini. Itu membuktikan bahwa bisnis ini jika dikerjakan dengan serius 2-3 tahun, teman-teman sudah berhasil bisa mendapatkan Bushido yang potensi income-nya adalah bonus tahunan 3,5 miliar rupiah di luar tadi bonus harian dan bonus bulanan. Kira-kira gitu teman-teman penjelasan dari kami. Semoga ini juga bisa menjadi peluang yang baru buat teman-teman supaya teman-teman mau untuk mengerjakan bisnis ini, bisa membantu banyak orang, juga bisa membantu income kita untuk menjadi lebih baik. Thank you. Mungkin kita langsung masuk ke Q&A aja kali ya, Nat ya. Mungkin ada yang mau pertanyaan atau yang belum jelas nanti. Mungkin kalau ada yang mau tanya bisa langsung ditanya aja. Iya, oke. Bisa di chat atau mau tanya langsung juga boleh. Oke, nggak ada yang mau tanya, berarti udah jelas semuanya. Nah, ini ada yang mau, bukan nanya sih, ini lebih, mungkin sebelum ini kan udah nggak ada yang tanya nih, ini ada yang minta dijelasin tentang bonus pairing. Emang bonus pairing ini paling ribet sih, bonus pairing, habis itu bonus unilevel. Ini mungkin ada yang minta, bonus pairing boleh nggak sih dijelasin sedikit lagi? Oke. Bentar ya. Oke, jadi tentang bonus pairing tadi, sebenarnya simple teman-teman, itu jadi kayak kita mencari jodoh aja, jodoh kiri dan jodoh kanan gitu ya. Bonus pairing itu yang pertama, saya coba lebih pelan-pelan sekarang. Ruby itu diberikan bonus sebesar 150.000 jika terjadi 1 pairing. Safir itu 200 dan diamond itu 300.000 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pairing tadi? Saya ambil contoh di sini adalah diamond. Diamond yang sudah join di bisnis ini gitu ya. Nah, kemudian kita karena sistem kita adalah binary, jadi ada tim kiri dan tim kanan. Nah, kemudian Ruby dan Diamond. Ini memang saya ambil contoh yang berbeda supaya teman-teman juga punya gambaran. Nggak dua-duanya Ruby, nggak dua-duanya Diamond gitu ya. Oke, kalau Ruby itu kan kita sepakat tadi bahwa ini adalah 1 paket dan Diamond itu 6 paket. Kita membayangkan ada 1 cewek di kiri, ada 6 cowok di kanan, yang menikah pasti ada 1 ya. Jadi ada 1 yang menikah, maka pada hari itu kita akan mendapatkan 300.000 kali 1 karena ada 1 yang tercipta nih, gitu ya. Nah, 5 yang di kanan itu nggak akan hilang teman-teman. Jadi omset yang di kanan itu tidak hilang gitu.
Mereka tetap akan tersimpan di sistem, jadi ada 5 cewek di kanan yang masih siap untuk dipasangkan, gambarannya seperti itu. Kemudian di hari berikutnya, Ruby tadi berhasil merekrut Safir. Kalau Safir itu kan 3 paket. Jadi ada 3 di kiri dan 5 di kanan, berarti ada 3 pasangan yang tercipta pada hari kedua. Ya kan? Jadi kita ambil yang lebih sedikit nih, 3 dan 5 berarti 3 yang terjadi. Berarti masih ada sisa 2 yang di kanan. Yang di kiri sudah 0 karena semuanya sudah menikah gitu ya. Jadi 2 yang di kanan ini disimpan untuk hari-hari berikutnya selama 1 tahun, teman-teman. Oke, misalkan minggu berikutnya Safir ini baru merekrut Safir lagi. Yang 2 tidak hilang. Safir ini di kiri, Diamond tadi mendapatkan 3 paket baru di sisi kiri. Akan tercipta kembali pasangan. Karena ada 3 cowok di kiri, 2 cewek di kanan. Ya. Berapa pasangan yang tercipta hari itu? Yaitu ada 2. Karena hanya ada 2 yang ready. Sedangkan yang 1 masih harus menunggu. Dimasukkan ke sistem lagi. Jadi 300 dikali 2. Dan pada hari berikutnya, misalkan di sisi kanan ada pergerakan, Diamond tadi berhasil merekrut Diamond, temannya yang memutuskan join untuk sebagai seorang Diamond, maka di kanan akan ada 6 paket lagi, gitu ya. Dan di kiri ada 1 paket, tapi di hari yang sama, misalkan tadi Ruby tadi merekrut atau mengupgrade dirinya menjadi seorang Diamond, maka ada tambahan 5 paket di kiri, yang berarti pada hari itu ada 6 di kiri dan 6 di kanan. Maka kedua-duanya, baik kiri maupun kanan tercipta pasangan yang sama, 6 dan 6. Hari berikutnya, misalkan di kiri, si Safir tadi mengajak Ruby, berarti di kiri masih ada 1. Yang kanan sudah kosong karena belum ada. Itu akan terus bergulir, teman-teman, sampai 1 tahun lamanya. Jadi pairing yang itu pairing yang masih belum keluar atau yang belum menikah tadi dalam tanda kutip itu akan terus terakumulasi sampai 1 tahun ke depan. Gitu ya. Kira-kira semoga ini menjadi lebih jelas gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, boleh langsung dibacakan aja, Kak Angga. Langsung saya bacakan nggak apa-apa ya? Oke. Dari atas, oke. Sampai kedalaman berapa bonus yang bisa dinikmati dan peringkat apa saja yang berhak di Unilevel? Oke, mungkin Nat mau jawab dulu. Ya, boleh. Jadi, sampai kedalaman berapa bonus yang bisa dinikmati peringkat apa aja? Sebenarnya peringkat apa aja bisa sih menikmati Unilevel ya, asal timnya itu jalan. Karena bonus Unilevel ini didapatkan kalau kita membantu tim kita jalan gitu loh. Jadi karena ini merupakan network marketing, jadi kita kerjanya secara tim, nggak bisa kita egois kerja sendirian. Kalau kita kerja sendirian, otomatis kita bisa sih dapat bonus sponsor, bonus pairing gitu bisa. Cuma kalau kepingin dapat bonus Unilevel, kita harus membantu tim kita supaya jalan, supaya sukses juga gitu, supaya kakinya banyak dan mencapai target yang tadi, supaya dapat Unilevelnya. Untuk kedalamannya bisa di beberapa kedalaman langsung kok, sampai 30 kedalaman juga bisa. Jadi nggak masalah sih, misalnya mau levelnya entah masih Ruby atau masih Safir atau Diamond, semua bisa di Unilevel, asal dia membantu timnya. Gitu sih. Ya, oke. Jadi itu prinsipnya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan bonus Unilevel kalau kita nggak membantu tim kita untuk menjadi sukses. Jadi kita harus bantu tim kita juga sukses dulu, baru kita AFC akan memberikan bonus Unilevel ke kita. Nah, itu prinsip yang menurut saya unik, karena kalau misalkan kita di tempat kerja lainnya, biasanya banyak kan saling sikut. Yang bawah tuh nggak boleh naik ke atas cepet-cepet. Nah, ini kita harus bantu tim kita supaya sukses. Setelah mereka sukses, AFC juga malah akan memberikan kita bonus tambahan yang disebut dengan bonus Unilevel tadi, gitu ya. Semoga jelas ya tadi Pak Amir ya. Pak Amir. Oke, kemudian Pak Boyke atau Pak Boyke, mestinya penjelasan dan slide presentasinya oke banget. Thank you. Kemudian
dari Pak Basri, bagi kita yang baru bergabung ada kesulitan ketika ditanya apa bukti bagaimana hasilnya dari usaha ini gitu. Boleh, Nah, Kif? Aku jawab. Kalau saya malah tertantang untuk membuktikan. Jadi kalau misalkan dari teman-teman Pak Basri itu yang belum melihat kita sukses, ya kita harus sukses dulu gitu. Seenggaknya kita bisa menghasilkan income dulu gitu. Kalau saya lebih tertantang seperti itu. Jadi supaya kita juga lebih yakin Pak bahwa kita bisa menjalankan usaha ini dan menawarkannya lebih pede gitu. Jadi jangan ragu, jadi jangan jangan belum apa-apa kita langsung down dulu karena eh, minta tolong sama yang mengundang atau sponsornya untuk bantuin gitu. Jadi karena kita tadi Nat udah bilang bahwa di sini adalah fokusnya tim. Jadi tim akan bantu Pak Basri dulu sampai Pak Basri sudah mulai bisa rolling, sudah bisa mulai jalan dan kemudian nanti pasti akan kelihatan hasilnya pelan-pelan kok. Ya. Kemudian selanjutnya thank you Cienggon dan selanjutnya Itu dari Yohanes ya. dari Yohanes ya. Mau tanya, masa member dinyatakan aktif atau dengan kata lain kapan dinyatakan expired atau tidak aktif lagi? Atau member tidak ada masa expirednya? Member Dari tidak Nat? ada expirednya ya, Kif ya. Di sini Ya, jadi di AFC itu member tidak ada masa expired. Jadi tenang aja meskipun misalnya udah member, terus bulan depan nggak membeli produk, nggak ada expired. Jadi bukan berarti kalau kita nggak beli produk itu nanti membernya bakal expired. Modalnya itu sekali aja di depan, potensi income-nya seumur hidup dan membernya seumur hidup juga. Itulah enaknya AFC. Gitu sih. ya jadi yang bikin saya waktu itu juga mau join karena ini tidak ada tutup poin teman-teman. Jadi nggak ada stokis, nggak ada tutup poin itu wah keren banget nih. Jadi setiap bulan nggak perlu kita ragu-ragu, takut-takut kita udah nyampe belum ya income-nya enggak. Jadi semuanya tergantung kita, nggak ada target dan lain sebagainya. Jadi yang paling seru adalah tidak ada tutup poin itu gitu. Jadi begitu Nat bilang tidak ada tutup poin, oke, langsung deh kita coba jalanin gitu ya. Oke, kemudian dari Nisa, thank you atas penjelasannya. Thank you Nisa, Thank you, sukses Nisa. ya. Dari Bu Endang, Endang ya. ya bonus pass up larinya ke diamond terdekat. Jadi diamond atasnya nggak dapat bonus pass up-nya ya? Ya, aku bantu jawab ya, Kif. Ya, ya. Jadi untuk bonus pass up lari ke diamond terdekat itu diamond sponsornya. Jadi yang mensponsori, jadi misal ya, ngomong gampangnya misalnya cucunya yang cucunya ini Ruby, dia berhasil dapat member Ruby. Jadi yang akan dapat bonus pass up-nya itu adalah neneknya. Jadi bukan ibunya, neneknya. Kalau misalnya ibunya masih Ruby, jadi neneknya akan mendapatkan bonus pass up-nya. Jadi nggak mungkin lari ke diamond atasnya lagi gitu. Pokoknya yang sponsor terdekat aja. Sponsor Ya, langsung, jadi entah itu nenek atau nenek moyangnya. Pokoknya tinggal naik-naik gitu. oke. Kemudian dari Sylvia, tolong dijelaskan lagi bonus sponsornya. Misalkan 300 kali satu paket untuk Ruby, untuk Safir 450 kali 6. Oke, ini bonus sponsor ya. Jadi bonus sponsor itu seperti ini. Ditentukan oleh AFC, bonus sponsor Ruby adalah 300.000, Safir 450.000, dan Diamond itu 550.000. Ini tergantung peringkat kita atau tergantung modal yang kita jalankan di usaha ini gitu ya. Kalau Ruby, tadi saya bilang kita contohnya kita adalah Ruby gitu ya, kita join Ruby. Kita merekrut Ruby satu paket, Diamond 6 paket, berarti 300.000 kali 1, Ruby 300.000 kali Diamond 600 kali 300 kali 6. Itu kalau Ruby. Tapi kalau misalkan kita Safir, otomatis bonus sponsor kita langsung jadi 450.000 ya. Baik Ruby maupun kalau kita merekrut Ruby ya kali 1, kalau kita merekrut Diamond ya 450.000 kali 6. Kalau Diamond pekerjaannya sama, tapi penghasilannya beda. Diamond merekrut Ruby dihargai 550.000, Diamond merekrut Safir komisinya 550.000 kali 6. Karena 6 paket. Nah, ini di total 3.850.000. Itu sih perbandingannya kira-kira. Ya, semoga jelas ya. Oke. Kemudian semoga jelas Sylvia.
Oke, terus penjelasannya ringan banget dan mudah dimengerti. Thank you, Thank you, Kak Indri. Kak Indri. Kemudian Ya, legalitas tadi sudah dijelaskan oleh Nat. Boleh dijelasin sedikit lagi ya, mungkin, Nat? jadi aku jelasin lagi dikit ya untuk legalitas. Jadi karena AFC ini dibawa masuk dengan cara network marketing, jadi otomatis kita harus punya legalitas resmi di Indonesia. Dan kita sudah mempunyai SIUPL dan terdaftar di AP2LI. Jadi teman-teman kalau masih bingung soal legalitas jangan khawatir. Karena sebenarnya izin dari sebuah network marketing itu kalau mempunyai SIUPL, dan itu AFC sudah punya. Apa itu SIUPL? SIUPL itu adalah izin dari negara. Sedangkan AP2LI ini adalah asosiasi yang menaungi. Dan ada dua pilihan ya, APLI atau AP2LI. Kalau AFC sih memilih join di AP2LI karena itu asosiasi yang diakui pemerintah. Jadi benar-benar perusahaan AFC ini udah jelas ada dan jelas terdaftar resmi gitu. Moga-moga udah jelas ya. Ya, legalnya jadi semuanya yang berhubungan dengan legalitas, kita sudah pastikan bahwa AFC ini legalnya harus jelas, karena kita nggak mau menipu-nipu atau kita pura-pura gimana gitu. Tapi kita semuanya legalnya kita pastikan dulu, supaya teman-teman yang join di AFC ini juga yakin bahwa ini adalah bisnis yang benar-benar bisnis gitu, yang legalnya semua sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Fab. Tadi penjelasan untuk pairing disimpan dalam sistem selama setahun. Kalau dalam 1 tahun pairing tidak balance, apakah bonus pairing akan hangus atau bagaimana? Kalau kita bicara bonus pairing, itu keluarnya kan harian. Jadi kalau misalkan ada satu pasangan hari ini, keluarnya hari itu langsung dibayarkan bonusnya. Dan kita nggak harus tunggu balance, misalkan 5 kiri, kanan harus 5, baru keluar. Enggak, jadi kayak tadi gambarnya 5 di kiri, ada 3 di kanan, 3 itu akan dikeluarkan duluan. Nah, kemudian sisa yang 2 itu akan tersimpan dalam sistem. Jadi nggak harus seimbang ya teman-teman. Beda mungkin, ya aku nggak tahu dengan sistem yang lainnya, tapi nggak harus seimbang 5 kiri, 5 kanan baru keluar pairingnya. Nggak, ada satu pairing pun, di kanan ada 3 yang ready gitu, langsung dikeluarkan satu dulu, 2-nya disimpan dalam sistem. Jadi teman-teman ini udah bisnis yang menurut aku fair sekali gitu. Jadi nggak yang harus tunggu-tungguan, nggak harus tunggu sampai seimbang dan lain sebagainya, enggak. Ya, Nah, betul. nanti Jadi kalau kalau aku tambahin dikit ya, Kif. Iya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau di sini itu sistem bonusnya kita dapat closingan hari ini, besok paginya kita langsung dapat income. Teman-teman mau cairin langsung masuk ke rekening banknya teman-teman langsung bisa. Jadi tidak ada istilahnya kayak kita harus tunggu tanggal tertentu atau misalnya kita habis closing terus kita harus tutup poin, kita harus membeli produk dulu supaya bonus kita cair. Nah, kalau AFC nggak kayak gitu. Jadi begitu kita closing, meskipun kita nggak beli produk apa-apa, bonusnya akan langsung cair nanti malam. Jam 12:30. Itu enaknya AFC. kalau di Jakarta 12:40. Mungkin geser sedikit. Iya. Oke, lanjut. Oke. Dari Eva, Doraemon Squad. Selamat ulang tahun, Eva. Untuk bonus unit levelnya kurang paham. Misal level 1, kita belum ada yang kualifikasi, berarti belum bisa dapat bonus unit level gitu kah? Dan butuh berapa orang kaki di bawah kita yang baru dapat bonus unit levelnya? Ya, jadi di level 1, kalau misalkan belum ada yang qualified memiliki omset 8.250 tadi, maka kita nggak bisa mendapatkan bonus unit level tadi. Tapi kalau misalkan tim kita ada yang omsetnya sampai 8.250.000, maka kita boleh mendapatkan bonus unilevel per orangnya tadi 75.000. Kelihatannya kecil, tapi kalau misalkan nanti sudah banyak, timnya sudah berkembang besar, nah bonus unilevel ini lumayan gitu. Yeah. Oke, dari Ciriana, thank you Ciriana. Thank you Ciriana. Terus, kok gimana cara nawarin ke yang sudah ikut MLM Propolis? Awalnya saya nggak tahu, tapi waktu lihat status WA-nya ternyata MLM Propolis. Nggak apa-apa, tawarin aja karena kita bukan Propolis, jadi kita beda. Kita bilangnya kita beda, kita bukan Propolis, produk kita berbeda, gitu. Jadi jangan takut, tawarin aja. Kalau aku boleh tambahin, nggak usah takut sih ya, karena kalau misalnya
memang udah join MLM yang lain gitu ya. Terus tapi kepingin income-nya di AFC, itu enggak masalah. Jadi benar-benar kita nggak harus join bisnis ini dengan memakai produk AFC. Kalau memang udah cocok di produk lain-lainnya nggak masalah gitu loh. Tetap bisa jalanin bisnis ini kepingin income-nya aja gitu misalnya ya. Itu bisa banget. Nggak harus kita harus pakai produknya ini. Kalau misalnya memang merasa udah cocok sama yang lain, takut coba-coba lagi atau gimana. Jadi benar-benar di sini tuh bisa dua pilihan gitu ya. Bisa mau pakai plus dapat income, sehat plus income, atau mau income-nya aja juga bisa gitu loh. Mau sehatnya aja juga bisa sih benernya. Jadi disesuaikan aja yang enak gimana kayak gitu sih. Oke, jadi itu juga mungkin kalau bisa saya tambahin itu sama aja kayak contoh saya ya. Misalkan saya kerja kantoran terus saya mau coba di AFC, itu kan sama aja ya. Maksudnya saya udah punya kerjaan tetap terus saya mau join AFC, apakah bisa? Waktunya gimana ya? Nah, sekarang kan balik lagi kayak kemarin yang Niko ada ngomong di training, di sini di AFC kalau teman-teman nge-treat bisnis ini kayak bisnis sampingan ya datangnya duit sampingan. Kalau teman-teman nge-treatnya sebagai bisnis beneran, yang bisnis besar buat teman-teman, datang duitnya juga beneran gitu loh. Jadi itu kan balik lagi ke pilihannya teman-teman semua ya. Balik lagi ke pilihan masing-masing orang mau nge-treatnya seperti apa, mau ngeluangin waktunya kayak gimana semana gitu kan. Oke. Kayaknya saya cari beberapa pertanyaan atau enggak kalau nggak ada yang pertanyaannya yang general karena ini pertanyaannya kayaknya semuanya ini nih pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem atau apa teman-teman kita nggak bisa jelasin semuanya in just 2 hours gitu kayaknya sangat sulit ya. Kayaknya namanya ini tuh kita mau menjelaskan dari gimana teknisnya ya misalkan contoh ada yang mau join, ada yang mau join terus kita pertama gimana? Oke, pertama harus download aplikasi dari aplikasi termasuk ke sini. Oh iya nih jelasin. Nggak akan bisa hanya dalam 2 jam teman-teman. Begitu juga dengan LOP ini. Teman-teman juga kalau mau mencerna apa segala macam gitu, ya pelan-pelan pasti semuanya. Kayak misalkan kita udah 2-3 kali ikut LOP ini pasti baru ngerti nanti gitu kan. Jadi saya cari-cari pertanyaan yang general. Mungkin ini juga kalau mau tanya yang tentang larangan marketplace atau apa-apa gitu bisa langsung laporin kalau ketemu ya kan udah ada nomor. Member tidak bisa, thank you. Oke, gini aja deh, saya kasih pertanyaan penutup ya. Kenapa? Ini boleh ini satu pertanyaan bisa buat 2, bisa buat Kokif sama Cinatali. Kira-kira menurut dari versi kalian berdua, kenapa bisnis ini bagus dan orang harus gabung sama AFC? Nah, itu tuh. Buat orang-orang di luar sana ya. Maksudnya buat orang-orang di luar sana yang mungkin hari ini ikut Zoom ini juga, mungkin hari ini udah tahu AFC juga, tapi masih galau. Masih kayak, MLM, mager gitu loh, kayak males atau apa. Nah, mungkin sekarang dari versi dari Kokif sama Cinatali, boleh nggak? Saya boleh tahu nggak? Kenapa sih harus di AFC? Siapa duluan ya? Jadi siapa dulu? Siapa dulu dong. Oke. Kalau dari versi aku sih gini ya. Benernya kan kalau aku pertama jalanin itu kan seperti yang tadi aku bilang, aku jalanin karena aku kepingin orang tua aku pakai produk ini secara free, secara gratis, which is kalau sehat itu kan mahal ya memang. Jadi aku butuh jalanin supaya produknya bisa free. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi merasa aku seneng gitu loh, bisa membantu teman-teman sekitarku yang dulunya mungkin belum punya income tambahan atau sama sekali nggak punya income, benar-benar cuma ibu rumah tangga. Terus dengan bisnis ini dia bisa punya income yang bisa akhirnya bisa dia tabung, bisa buat bayarin ini itu. Nah, itu mereka kan bilang kan ke saya gitu. Jadi saya merasa kok hebat gitu loh, bisnis ini bisa membantu banyak orang. Itu yang nggak saya sangka sama sekali sih. Saya dulunya juga nggak merasa, nanti saya bakal bisa bantu. Saya nggak merasa kayak gitu. Justru karena teman-teman saya yang bilang, saya jadi merasa, gila ini bisnis keren banget. Saya bisa membantu banyak orang dari berbagai macam pihak gitu loh, yang benar-benar saya nggak nyangka, dan saya merasa sebagai manusia saya cukup berguna gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke. Kalau dari Kokif?
Kalau dari saya lebih kepada value bisnis ini gitu. Jadi kalau tadi saya bilang kan, ini kalau saya pribadi ya, karena banyak tawaran sekarang di kanan kiri kita yang juga nawarin income yang juga cepat, yang juga cuman diem-diem aja terus jadi cepat, income-nya naik gitu. Yang membedakan sama AFC adalah AFC menggunakan hati dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kita harus touch personal orang masing-masing. Kita harus reach mereka, kita harus sapa mereka, pokoknya menggunakan hati. Dan itu yang bikin saya tertarik sama bisnis ini gitu. Kita bisa membantu lebih banyak orang, kita lebih bisa membantu mereka, tapi kita harus menggunakan hati kita. Jadi bukan hanya diem-diem aja, kemudian tiba-tiba nanti, ya itu juga nggak salah. Menurut orang nggak salah, tapi kalau menurut saya lebih senang karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya kita harus membantu dengan yang nyata gitu. Kita harus menawarkan ke mereka, memang ada kerjanya, tapi bisnis dengan hati ini saya yakin juga pasti kita akan diberkati. Ya, saya rasa sih itu sih. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi karena ini awal periode juga, jadi saya cuma mau ya kasih tahu yang tadi itu. Kalau kenapa sih harus di EFC, kenapa bukan yang lain ya? Kalau emang teman-teman panggilannya ke yang lain ya nggak masalah. Cuman kita mau hanya memberitahu apa sih kelebihannya kalau di sini-sini, apa sih bisa dapat apa aja sih, bisa ngapain aja. Ternyata di sini kan tadi teman-teman bisa dengar sendiri, semuanya base-nya itu yang join di sini, bahkan beberapa speaker lainnya yang saya pernah tanya juga base-nya untuk membantu orang, entah itu kayak, saya mau orang tua saya kayak begini, saya mau bantu orang karena kayak begini, saya mau orang sekitar, semuanya bantu loh di sini. Walaupun sekarang kita terkenalnya, ya kita mau ada, oh iya nih gila AFC gila ya, bayar annual rank tahun lalu ini banyak banget apa segala macam, oh iya nih bonusnya besar apa segala, tapi nggak ada yang keluar itu sama sekali dari mulut-mulut member. Saya juga bingung, semuanya hanya bantu kan. Kayak banyak yang kayak saya, dari beberapa juga kayak yang kalau di video yang tadi kita bisa lihat sebelum mulai juga ada di situ, ada Ciriana ya kalau nggak salah ngomong, ya dia bilang kalau kita emang mau bantu orang, kita pasti dikasih sama Tuhan itu rezeki buat bantu orang, udah pasti itu, ya kan? Nah itu tadi aja itu ya emang udah diomongin gitu semua sih. Jadi menurut saya itu ya, jadi kita di sini emang mungkin bonusnya besar, oh ya di FC bonusnya bagus, produknya juga bagus mungkin, oh ya sistemnya juga baik, cuman tetap satu dasarnya itu kita di sini mungkin lebih condongnya ke arah bantu-bantu orang lain gitu. Oke, kalau gitu saya mau thank you banget buat Kokif sama Ci Natali udah Thank temenin. you. Thank you, Pak Angga. Thank you, Mas Angga. Saya juga mau thank you buat Doraemon Squad, terutama Civeni, dia tadi standby bantuin bacain pertanyaan juga, terus selalu siap sedia. Ci, bisa minta tolong speaker nggak? Ada, selalu kayak begitu. Jadi thank you karena udah bantu bisa kita juga bikin acara kayak hari ini. Nggak mungkin kalau nggak ada teman-teman juga yang hadir kan. Harus ada audiens juga, harus ada penonton juga, harus ada peserta juga, baru bisa hari ini berjalan lancar seperti sekarang. Oke, thank you kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you sekali Thank lagi, you dan sekali waktunya. lagi mau ngucapin selamat malam buat semuanya, sehat selalu, dan sampai jumpa di Bali buat teman-teman yang nanti ke Bali ya, tanggal 6, yang ada acara training itu. Oke, terima kasih semuanya, selamat malam. Malam. Malam.